Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pondasi-pondasi sihir. Apa yang dimaksud pondasi sihir? Nah, di setiap perkara-perkara punya pondasi-pondasinya, punya tiang-tiangnya, supaya sihirnya itu bisa lancar, menembus pada korban yang sudah ditargetkannya, maka butuh yang namanya pondasi-pondasi tersebut, tiang-tiang tersebut, supaya sihirnya berjalan mulus. Di sini ada 4 tiang yang menjadikan sihir itu mulus dengan izin Allah Ta'ala. Pondasi yang pertama adalah izinnya Allah. Tentu semua yang terjadi di alam raya ini atas dasar izin dan perkenannya Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak berkehendak, ya nggak akan bisa nyampe sihirnya, nggak akan bisa membahayakan siapapun. Maka jelas ya, di Quran dikatakan wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tapi apa yang dimaksud dengan izin di sini? Ya, jadi dalam konsep izin Allah ini ada 2. Pertama, izin kauni qadari dan izin dini syar'i. Ya, mudahnya begini, izin kauni qadari adalah izin Allah atas apa yang terjadi secara menyeluruh di alam raya ini. Tidak berkaitan dengan syariat. Dan kita selaku makhluk tidak bisa berikhtiar untuk memilih sekehendak kita. Kemudian yang ada izin dini syar'i, izin yang berkaitan dengan syariat Allah, berkaitan dengan agama Allah. Nah, ini manusia bisa berikhtiar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak, hendaklah dia beriman. Barang siapa yang ingin, maka hendaklah dia kafir. Silahkan mau beriman atau kafir, urusannya masing-masing. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Contoh izin dini syar'i yang berkaitan dengan agama dan syariat. Allah syariatkan sholat, Allah syariatkan zakat. Ya, disunahkan kita untuk sedekah, untuk infak. Disunahkan kita untuk umroh. Ya, untuk sholat sunnah lainnya, tahajud, duha dan lain-lain. Tiang yang kedua adalah ilmu sahir. Ilmunya tukang sihir. Ya, sihir itu bisa lancar dan bisa nembus kepada korban yang sudah ditargetkannya, tentu bergantung dengan seberapa dalam keilmuan para penyihir itu. Keilmuan para dukun santet itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kufru sahir. Selain ilmu yang harus dikuasai, juga harus ada perbuatan kufur yang harus dilakukan oleh para penyihir. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan bahwa kahin ini adalah dukun-dukun tukang ramal, munajjim, para ahli nujum. Al-kahinu wal munajjimu wa adrabuhuma. Tukang ramal, dukun, ya, paranormal, tukang nujum, ahli nujum, dan orang-orang yang semisal dengannya, ya, yang min ikhwanihi minasyayatin, yang mereka itu adalah saudara-saudara atau teman dekatnya para setan. Fa inna sana'atahum la tasihu min sadiqin wala barin wala mutaqayyidin bisyariati. Ya. Maka hubungan pertemanan antara orang-orang tersebut dengan para setan itu nggak akan mulus, nggak akan bagus kalau dia orangnya jujur, orangnya soleh, ya, dan orang yang benar-benar berpegang teguh dengan syariat. Maka orang-orang yang semacam ini nggak mungkin bisa jadi penyihir, ya, nggak mungkin bisa jadi penyihir. Akan tetapi mereka itu adalah penyihir-penyihir yang sangat pendusta, wa afjar, sangat keji, perbuatannya buruk, wa ba'adu anillahi wa rasulihi, dan orang yang paling jauh dari Allah dan juga Rasulnya. Syekh Al-Asqar di dalam kitabnya beliau mengatakan, la yastati'u sahiru an yartaqiya fi sihrihi ma lam yu'abbid nafsahu li syaitan. Tidak mungkin bagi para penyihir itu untuk mencapai tahapan sihir yang lebih tinggi lagi kedudukannya, lebih dalam lagi ilmunya, selama dia tidak menghambakan dirinya kepada setan. Pondasi yang keempat yang tidak boleh lepas dari orang yang mau menyihir adalah dia harus tahu kemampuan-kemampuan jin. Karena sihir itu lancar,
Pertama karena izin dari Allah, juga tidak lepas dari perantaraan kemampuan-kemampuan bangsa jin.